kata Pak Ustaz, lebih anu lagi telur ini kata dia, sampai terpucuk-pucuk. Mas Dika tak nengok telurnya banyak di Preno. Kesudut. Semua tiang ada telur pilih. Ini kan baru belajar. Dapat tahu. Bertambah. Di luar masih ada 3 yang bertambah. Banyak ya. Jadi malaikat Mikail berserta anak buahnya ronda raun di padang mahsyar, mencari siapa-siapa yang keharusan daripada umat Nabi. Syaratnya cuman waktu hidup di dunia rajin baca sholawat setiap hari 10 kali. Ini janji malaikat Mikail. Datanglah malaikat yang ketiga, yakni malaikat Israfil. Malaikat Israfil janji kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, siapa saja di antara umatmu yang setiap hari membaca salawat 10 kali, ana asjudu lillahi ta'ala ma arfa'u ra'si hatta yaghfirullahu lahu. Saya sujud kepada Allah, kata malaikat Israfil, dan saya tidak akan mengangkatkan kepala saya sebelum Allah mengampuni dosa orang tersebut. Orang yang membaca setiap hari 10 kali membaca sholawat, malaikat Israfil sujud kepada Allah supaya dosa orang tadi itu diampuni oleh Allah. Terutama bagi orang-orang yang meninggal dunia masih ada dosanya. Kita nih umat Nabi Muhammad meninggal dunia masih ada dosa, cuman dia punya kelebihan setiap hari baca sholawat 10 kali, maka malaikat Israfil sujud kepada Allah, tidak akan bangkit daripada sujudnya kecuali Allah mau mengampuni dosa orang tadi itu. Ini janji malaikat Israfil. Yang keempat malaikat siapa bu? Yang keempat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Tugas malaikat Israelnya apa bu? Mencabut tugasnya. Jadi nanti ibu-ibu kapan-kapan didatangi malaikat Israel. Kita nih bu, suatu saat nanti akan didatangi malaikat Israel. Nyawa kita ini akan dicabut beliau gitu. Jadi tunggu aja lah kapan-kapan datang malaikat Israel bertamu ke tempat kita dan akan mencabut nyawa kita. Malaikat Israel, malaikat maut, pencabut nyawa janji, ya Muhammad, siapa di antara umat yang membaca sholawat setiap hari 10 kali, ana, ujar malaikat maut, ana aqbidu ruhahu kama qabitu arwahal anbiya alaihi wassalam. Saya akan mencabut roh orang tersebut, saya akan mencabut sebagaimana saya mencabut rohnya para nabi. Jadi dengan perlahan, dengan santai malaikat Israel mencabut nyawa orang yang setiap hari membaca sholawat 10 kali. Sama mencabut seperti nyawanya para nabi dan rasul. Ya, roh keluar dari jasad kita ini sakit. Roh keluar dari tubuh kita ini sakit. Kalau ibu mau coba, bolehlah cabut gigi, asal jangan bebios. Cabut gigi, dosa bebios. Kayak apa sakitnya? Nah itu baru gigi.
Kuku kita nih coba cabut. Apa sakitnya? Itu baru kuku. Belum nyawa kita, belum roh kita dicabut. Kayak apa sakitnya? Bahkan baginda Nabi menggambarkan bagaikan 70 kali sakitnya ditebas pedang. Kita sekali aja kan sakit. Nah, 70 kali lipat rasa sakitnya. Itu orang yang dicabut nyawanya. Jadi salah satu hikmah orang yang membaca salawat 10 kali setiap hari, nah nanti rohnya itu dicabut oleh malaikat dengan pelan. Ya bu, orang meninggal itu ada yang terkadang kita lihat pun enak, dalam keadaan tersenyum, senang dia. Meninggal dunia itu senang. Kenapa dia meninggal dunia senang? Karena rohnya itu sudah melihat, diperlihatkan oleh Allah tempatnya di dalam surga. Jadi kita ini, roh kita ini ingin keluar dari roh, sehingga keluar sendiri, tidak sadar, tidak terasa sakit. Karena roh kita ini ingin keluar sendiri, karena ingin cepat menempati tempat yang begitu indah di dalam surga. Ada juga roh kita ini tidak mau keluar. Tidak mau keluar, kenapa? Karena diperlihatkan oleh Allah tempatnya di dalam neraka. Padahal masanya keluar, harus keluar. Tapi dia tidak mau keluar. Nah, ketika itulah dipaksa oleh malaikat maut. Dicabut oleh malaikat maut. Yang namanya dipaksa kan tentu sakit. Kayak orang melahirkan itu. Kalau belum masanya keluar, dipaksa harus keluar. Nah, ini sakitnya. Terkadang harus dibelah, terkadang harus dioperasi, bahkan dioperasi sesar, perutnya disesar. Ini dipaksa keluar namanya, dipaksa harus keluar. Jadi yang namanya dipaksa itu tidak enak. Nah begitu juga roh kita ini, kalau tidak mau keluar, dipaksa oleh malaikat maut untuk keluar. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, jadi mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik dan hidayah. Mudah-mudahan bisa setiap hari membaca sholawat 10 kali. Jadi ininya dia mulai kita bawa beli ke rumah. Setiap hari baca 10 kali sholawat. Artinya amalan yang mudah, ringan dan enteng. Ini amalan tambahan namanya. Kalau yang ibadah pokok, itu tetaplah pokok. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu ibadah pokok. Jadi baca salat setiap hari 10 kali itu adalah tambahan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang mulia ini kita sedikit mengangan-angan, merenung tentang sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu bainakum wajidaini, samitan wa natiqan, fasamitul maut wa natiqul Quran." Kutinggalkan kepada kalian, kata Nabi, 2 nasihat. Nasihat yang pertama, nasihat yang diam. Yang kedua, nasihat yang bisa bicara. Apa itu nasihat yang diam? Nasihat yang diam adalah al-maut, yakni kematian. Nasihat yang bisa bicara itu adalah Al-Quran. Inilah 2 nasihat yang beliau tinggalkan kepada kita. Yang pertama adalah nasihat al-maut, kematian. Yang kedua adalah Al-Quran, yang bisa berbicara. Artinya Quran itu dibaca. Ada nasihat yang diam, itu adalah kematian. Maka kata Nabi, kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah sebagai nasihat sebuah kematian. Apa nasihat yang sangat berharga? Salah satu di antara nasihat yang sangat berharga dari sebuah kematian itu adalah kita itu ingat mati. Ingat mati.
umur. Ya Allah, panjangkanlah umur saya, panjangkanlah